kawasan ekonomi khusus Gresik, PLTA Pinang, banyak sekali daftarnya. Kalau di Google sebenarnya bakal ketemu langsung semuanya. Termasuk cetak sawah baru di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, pembangunan waduk Sepaku, banyak sekali. Bayangkan itu semua mulai dari bandara, bendungan, jalan tol, semuanya diberi kemudahan. Mulai dari perizinan sampai pengadaan tanah atas nama kepentingan umum. Jadi itu kesalahan yang luar biasa besar karena akhirnya karena dapat kemudahan atas nama PSN dilakukanlah pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang tadi Mas Antoni katakan. Jadi atas nama PSN kalau lihat kasus di Pulau Rempang itu misalnya diusirlah masyarakat adat yang sebenarnya sudah tinggal di situ sejak nenek moyang mereka, bahkan sejak Republik Indonesia belum menjadi Republik Indonesia, diambil tanahnya atas nama PSN dan kemudian kalau mereka menolak dan akhirnya terjadi konfrontasi dengan aparat keamanan, akhirnya digunakanlah gas air mata secara berlebih-lebihan. Kalau waktu itu ibu bapak ingat sampai anak-anak kecil di sekolah-sekolahan itu sakit matanya, pingsan dan lain sebagainya. Apakah itu pelanggaran HAM? Iya, karena penggunaan gas air mata secara berlebihan dan menyakiti orang lain, apalagi anak-anak, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harusnya diusut lebih lanjut begitu. Nah, jadi itu situasi yang terjadi. Dan kalau begini, mungkin ada pertanyaan juga, kenapa sih perlu ada PSN? Dan kenapa baru pas zamannya Jokowi aja, mulai 2016 itu ada PSN? Saya kira kita semua tidak anti total pada pembangunan. Tapi masalahnya adalah bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Nah, PSN itu adalah konstruksi hukum, jadi saya ibaratkan dengan gelas ini, wadah, konstruksi hukum yang dibuatkan untuk memberikan keistimewaan. Nah, masalahnya adalah siapa yang bisa masuk ke dalam wadah ini itu tidak jelas prosedurnya. Nah, disinilah terjadi misalnya, kok tiba-tiba sebuah, kita sebut saja dua yang tadi Mas Antoni sudah sebutkan, dua proyek yang sebenarnya sudah jalan dari lama sekali ya, PIK, BSD, ya itu teman saya juga banyak yang tinggal di BSD udah lama dari 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa baru masuk sekarang? Karena proses kapan suatu proyek itu masuk atau keluar, nggak ada yang keluar sih sejauh ini ya. Semuanya masuk aja, orang dikasih kemudahan, siapa yang nggak mau. Jadi siapa yang masukin, apa kriterianya, dan bagaimana tolok ukurnya suatu proyek bisa masuk ke dalam wadah yang namanya PSN itu tidak jelas. Disinilah terjadi yang namanya benturan kepentingan. Jadi di sini kita bisa bicarakan tuh kalau kata orang-orang anti korupsi ini yang namanya state capture corruption. Sering juga kita pakai istilah ada conflict of interest. Tapi